Pada masa pra-kemerdekaan, kesadaran nasional mulai tumbuh akibat tekanan kolonialisme Belanda. Organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indies Party menjadi pelopor persatuan bangsa. Memasuki masa kemerdekaan dan revolusi, Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi titik balik integrasi nasional. Hingga akhirnya, lewat konferensi meja bundar tahun 1949, dunia mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya. Nah, teman-teman, pernah dengar tentang Orde Baru tidak? Dulu, Indonesia dipimpin oleh Pak Soeharto. Semua harus ikut aturan pusat. Pancasila jadi satu-satunya dasar. Tapi, sayangnya, rakyat nggak bebas berpendapat. Dan ada konflik di Aceh, Papua, sampai Timor Timur. Nah, setelah Pak Soeharto turun, Indonesia masuk masa reformasi. Mulai deh, daerah-daerah punya hak mengatur sendiri. Politik makin terbuka. Tapi, tantangan baru muncul, kayak konflik SARA dan politik identitas. Untungnya, semangat persatuan lewat Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila tetap dijaga, sehingga Indonesia makin kuat dan damai. Dari sumber historis ada integrasi Imperium Majapahit. Pada konsentris pertama, wilayah kerajaan meliputi Pulau Jawa dan Madura dengan menerapkan sistem pajak langsung. Di konsentris kedua, kerajaan otonom luar Jawa wajib bukti dan menghadap Maharaja 2 kali setahun. Lalu konsentris ketiga, negara sahabat seperti Kamboja, dan Thailand menjalin hubungan diplomatik dengan Majapahit. Integrasi kolonial. Penguasaan wilayah Hindia Belanda pada abad ke-20. Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah Nusantara dari Sabang hingga Merauke. Penyatuan wilayah ini bertujuan untuk kepentingan politik dan ekonomi kolonial, bukan membentuk persatuan bangsa. Birokrasi kolonial tanpa koneksi rakyat, pemerintah dijalankan oleh pejabat Belanda dan pribumi yang tidak mewakili rakyat. Birokrasi bersifat elitis dan jauh dari kehidupan masyarakat, menciptakan jurang antara penguasaan dan rakyat. Loyalitas pada penguasaan bukan persatuan. Belanda menerapkan politik pecah belah agar rakyat tidak bersatu. Integrasi hanya bersifat administratif, tanpa membangun rasa kebangsaan di kalangan masyarakat. 17 Agustus 1945 menjadi titik balik segalanya. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dan sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar disahkan. Secara yuridis, kita resmi menjadi satu negara, Republik Indonesia. Pancasila yang dirumuskan dan disahkan dalam sidang PPKI menjadi dasar negara. Nilai-nilainya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi perekat seluruh elemen bangsa. Integrasi nasional bukan sekadar bersatu secara wilayah, tapi menyatukan semangat, identitas, dan cita-cita. Inilah awal bangsa Indonesia yang baru, yang merdeka dan sadar sebagai satu kesatuan. Namun, kesadaran bangsa tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh melalui tahapan sejarah panjang perjuangan. Pertama, masa perintis. Disinilah Budi Utomo lahir, pada 20 Mei 1908, organisasi modern pertama yang menyalakan api nasionalisme. Kedua, masa penegasan. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi momen penting, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Ketiga, masa percobaan. Tahun 1939, GAPI atau Gerakan Politik Indonesia mengusulkan agar Indonesia memiliki parlemen sendiri. Dan keempat, masa pendobrak. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 memecahkan belenggu penjajahan. Inilah puncak perjuangan kolektif menuju bangsa yang utuh dan merdeka. Interaksi sosial pada masa prakolonial dan masa kolonial terjalin melalui yang pertama perdagangan, yang kedua perkawinan antar suku, yang ketiga penyebaran agama.
Di masa kolonial, perdagangan mempertemukan banyak suku dan budaya, membuka ruang interaksi menjadi semakin luas. Pendidikan pun hadir, meski terbatas, namun menjadi jalan awal tumbuhnya kesadaran akan pentingnya persatuan. Dari sanalah lahir organisasi seperti Budi Utomo dan Jong Japa yang menyatukan semangat pemuda dari berbagai penjuru Nusantara. Inilah pondasi awal kesadaran sosial untuk bersatu menuju Indonesia yang merdeka. Pada masa kemerdekaan dan masa Orde Baru, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun integrasi sosial. Faktor utama integrasi sosial antara lain, yang pertama, Pancasila sebagai nilai sosial bersama menjadi ideologi pemersatu bangsa. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat integrasi menyatukan komunikasi di berbagai sektor kehidupan. Dan yang ketiga, gotong royong dan solidaritas sosial memperkuat interaksi sosial dan kebersamaan. Kebijakan sentralisasi diterapkan untuk memperkuat kesatuan sosial pada masa Orde Baru. Strategi yang digunakan, yang pertama, homogenisasi sosial, yang kedua, migrasi dan urbanisasi, dan yang ketiga, stabilitas sosial melalui kontrol politik. Pemerintah mengontrol aktivitas politik dan juga sosial. Era Reformasi. Era reformasi membawa perubahan besar dalam struktur sosial Indonesia. Yang pertama, demokratisasi. Memberikan lebih banyak kebebasan kepada masyarakat dalam berorganisasi dan menyampaikan pendapat. Yang kedua, desentralisasi. Otonomi daerah memberikan kebebasan lebih besar kepada daerah untuk mengelola kebijakan sosial dan budaya mereka. Yang ketiga, munculnya tantangan baru. Radikalisme, kesenjangan sosial, dan konflik berbasis identitas.